tidak ada yang bisa menolongmu. Sama-sama bilang, ini adalah Allah. Amin. Saya senang yang sudah bawa Alkitab. Mulai minggu depan saya akan tanya terus, ingatkan terus. Di komsel-komsel gembala saya akan kasih ingat. Jangan terjebak. Ya. Dan saya mau Anda menghargai Alkitab. Saya punya handphone semua ada Alkitab. Ya, saya punya mata ini sudah tidak bisa baca lagi huruf Alkitab. Tapi ini tidak tergantikan. Ya, ini benar-benar luar biasa. Saya berharap Anda menghargainya. Sama-sama bilang, saya adalah ciptaan baru. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat, 1, 2, 3. Oke, pelajaran 1 bulan yang sudah lewat. Saya ulangi lagi beberapa hal. Klik dengan cepat, jangan lama. Oke, jadi ini yang dimaksudkan dengan bagaimana saya menjadi ciptaan baru. Saya fokus kepada Kristus. Ya, kebenaran adalah gaya hidupku, dan dosa dan keinginannya adalah kebencian saya. Sekali lagi, fokus on Christ bukan sekedar nama gereja kita. Tapi fokus on Christ adalah merupakan keputusan kita everyday di dalam segala keputusan apapun yang kita ambil. Ya, Tuhan sentral kita. Gitu. Saudara jangan bilang itu ekstrem. Tidak ekstrem. Memang kekristenan itu ekstrem banget. Karena itu Tuhan bilang gini, menyangkal diri. Ekstrem banget. Kalau saudara mau main aman, tidak pantas jadi Kristen. Kekristenan itu sangat ekstrem banget. Ya. Sebab apa? Sama-sama bilang, saya dipilih, saya dipisahkan. Oke, 1 Petrus 2 nanti kita akan belajar itu juga di bulan November. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan pisahkan kita nggak main. Ya. Yesaya 52 ayat 11. Kita dipisahkan. Ya, kita dipilih, kita dipisahkan, nggak main-main. Kita ini benar-benar waktu saya dan Bapak Ibu lahir baru, kita dipilih. Ya. Kita dipilih, jadi benar-benar nggak ada yang main-main dengan kita. Ya, fokus on Christ, sekali lagi, itu benar. Saya makan, saya fokus pada Kristus. Ya, saya dandan, saya fokus pada Kristus. Sehingga ibu-ibu waktu tarik kening, garis kening, itu fokus Kristus. Amin. Waktu pasang gigi kawat itu fokus Kristus. Waktu pakai bulu mata palsu, fokus Kristus. Waktu bergaya, fokus Kristus. Sama-sama bilang amin. Sama-sama bilang amin. Waktu ada di pantai, ingat fokus Kristus. Ya, ada di mana saja fokus Kristus. Next. Kita seperti itu ya. Waktu saya fokus Kristus, yang lain itu blur. Kristus semakin nyata. Nah, ini semua prolog khotbah saya ulang buat saudara. Ya, berikut. Ya, habitat kita yang baru, saya akan bahas itu hari ini. Kesimpulan hari ini, orang yang menjadi ciptaan baru, saudara lihat, ini kita pelajaran minggu ketiga. Saya jadikan itu kesimpulan khotbah. Nah, nampaknya saya mulai dari kesimpulan, kasih kesimpulan khotbah hari ini. Ya, bahwa orang yang menjadi ciptaan baru, dia diberikan daya menciptakan habitat yang baru, yang terhubung dengan kebenaran Kristus. Katakan amin. Anda dan saya gini, sama-sama bilang harus menciptakan habitat baru. Kurang kuat, 1, 2, 3. Nah, saya ulangi lagi prolog minggu ketiga di bulan September, bahwa habitat lama saya dosa. Begitu saya dilahirkan kembali, saya punya habitat kebenaran. Nah, saudara harus tahu gitu. Jadi maksud dari penciptaan baru yang Allah berikan kepada kita, kita dikasih kuasa. Sama-sama bilang, saya dikasih kuasa. Kurang kuat, 1, 2, 3. Bukan sekedar menghancurkan setan dan pekerjaannya, tetapi apa? Menciptakan new habitat. Sebuah habitat baru. Yang bukan tentang keinginan saya, tapi terhubung kepada kebenaran Kristus. Nah, ini kesimpulan kita. Nah, jadi khotbah hari ini kepada saudara, saya mulai dari ekor nih. Ya.
Sehingga saudara paham. Karena ini akan dibahas tuntas dalam 4 minggu sisa di bulan Oktober. Bagaimana saya bisa menciptakan habitat baru. Lewat hidup saya orang lihat gini, wih ini baru gitu loh, gitu. Ya, nggak ada yang lama pada kita. Ya, yang mungkin tertinggal pada kita nama kita, wajah kita, tapi kelakuan kita orang bisa bilang gini, ini baru jelas. Sama-sama bilang, ini baru jelas. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat, 1, 2, 3. Nganga kiri kanan bilang harus jelas. Ibu Polwan harus jelas. Ya, minggu depan datang lebih tempo. Ya, sama-sama bilang harus jelas. Tambah kuat, tambah kuat. Bukan nganga beta bilang for kiri kanan yang semua ngantuk itu bilang tambah jelas. Tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Allah kita. Ya. Jadi hari ini kita belajar ya bagaimana memahami arti Kristus di dalam saya di dalam Kristus. Tema khotbah hari ini hidup di dalam Kristus. Ya, ayat 5, kita perhatikan ayat 6 Ayat 6 Alkitab berkata gini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Nah ini kita kan menerima Kristus Yesus ini yang disebut oleh gereja adalah pertobatan. Nah dengan tambahan baptisan air itu disebut sebagai kelahiran baru. Tapi kadang-kadang kita pikir bertobat itu sebatas itu. No. Kalau belajar dari kitab Kolose, maka gini, kamu menerima Kristus Yesus, perhatikan itu. Karena itu, perhatikan. Karena itu seperti ada jembatan. Karena itu, karena kita telah lahir baru, karena itu. Karena saya telah dibaptis, karena saya telah menjadikan Yesus Tuhan, karena itu. Alkitab berkata gini, hiduplah di dalam Dia. Sama-sama bilang saya harus hidup dalam Kristus. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat. Jadi kalau Bapak Ibu lahir baru di dalam Kristus tidak bisa di luar Dia. Ya. Tapi saya memang sadar bahwa Paulus tidak memakai kata perintah. Ini memang penting tetapi ada semacam himbauan. Karena ini terhubung sekali lagi dengan free will kita. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata hendaklah. Ya, sama-sama bilang hendaklah. Nah, ini pilihan. Karena itu prolog saya hari ini ya untuk memasuki pelajaran ini. Duh, kalian sangat lama sekali. Ya. Mengalami kelahiran baru itu hal mutlak. Ya. Bagi semua yang ingin ke sorga. Tetapi mengalami pertumbuhan itu pilihan. Karena itu Paulus berkata begini, hendaklah kamu di dalam Dia. Harusnya kan gini, kalau ini harga mati, Paulus tidak memakai kata hendaklah. Paulus berkata, kamu wajib di dalam Dia. Kamu wajib. Semua yang bertobat wajib di dalam Kristus. Tapi Paulus memakai kata hendaklah. Dan saya senang sekali kata ini, karena bagi saya benar-benar luar biasa. Oh, saudara lihat, Tuhan bilang buat Musa, sama seperti Tuhan bilang buat Joshua. Begitu Musa mau mati, bilang gini, pilih hari ini, kuperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Ada pilihan. Kalau saudara benar-benar bertobat, Paulus berkata begini, hendaklah kamu di dalam Kristus. Dalam satu kalimat itu ada dua kepentingan. Kepentingan manusiamu yang ingin bebas dan kepentingan Tuhan yang ingin kau selamat. Gitulah. Nah, kalau Bapak Ibu memilih seperti tema hari ini, bahwa saya memilih bertumbuh di dalam Kristus, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dalam 15 menit ini saya harap selesai. Perhatikan. Yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Nah ini filosofi pertanian ya. Betul? Akar. Akar itu kan kalau dalam ilmu pertanian awal dari kehidupan baru, betul? Kalau saudara taruh tanaman, biji di dalam tanah selama belum ada akar berarti masih ada kematian. Begitu keluar akar itu tanda ada kehidupan. Saudara taruh kacang hijau di air selama akar masih bulat berarti tidak ada kehidupan. Begitu keluar saat ada akar itu pertanda kehidupan.
Jadi pertobatan itu harusnya jelas. Sama-sama bilang pertobatan saya jelas. Pertobatan saya bukan sekedar sebuah kamuflase dari sebuah retorika gereja pertobatan gitu loh. No. Pertobatan saya itu adalah kehidupan saya. Karena itu Alkitab berkata gini, kita harus berakar. Akar itu bukti bahwa biji yang mati sudah hidup. Selama saudara belum berakar di dalam Kristus, saudara masih mati. Sekalipun saudara sudah dibaptis selam. Kan harus berakar. Ya. Hampir semua akar itu di dalam tanah, nggak kelihatan. Hampir semua. Sekalipun tidak semua. Ya. Tumbuhan bakau akar dapalia, betul? Ya. Tapi rata-rata tumbuhan itu akarnya di dalam. Sudah masih ingat Matius 6 ayat 6? Tuhan bilang ini, kalau mau berdoa, pergi masuk tutup pintu. Jangan usah orang lihat. Artinya kan gini, sampai di sini memang bicara tentang bagaimana hidup kita yang tidak dilihat oleh orang, itu harusnya memuliakan Tuhan. Katakan amin. Harus berakar dong. Ya. Sudah pikir ini baik-baik, sudah berakar belum? Gitu loh. Saudara sudah berakar, Bapak Ibu sudah berakar belum? Dua kebenaran di sini yang saya angkat untuk menjelaskan dengan cepat, saya harus lari-lari ini ya. Bahwa dasar pertumbuhan kita adalah Kristus, katakan amin. Loh tadi kan fokus on Christ, amin. Amin, 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 amin. Berakar di dalam dia, berakar. Jadi gini, bisa saja akar pertumbuhan rohani kita banyak gitu loh. Banyak bisa. Bisa akar pertumbuhan kita itu adalah kita punya pergumulan. Ada banyak orang hari ini serius dengan Tuhan karena pergumulan. Karena dia pingin sesuatu, jadi selama belum dapat, dia kejar Tuhan. Iya siap, paham. Begitu. Ya kan? Saya mau berkata buat saudara gini, jangan bawa-bawa pergumulan kita dalam hubungan dengan Kristus. Amin. 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 Loh, dasar pertumbuhan kita siapa? Kristus. Bukan pergumulan. Jangan salah. Jangan sampai hari ini Anda setia karena ada something. Tadi lagu tadi, karena Engkau. Cuma Tuhan, katakan amin. Oke, gak usah lihat kiri kanan, cek sendiri. Dasar kau bergereja apa? Kristus atau tekanan? Harus berakar pada Kristus. Ya, ini penting. Penting sekali untuk Bapak Ibu pahami itu. Ada hubungan. Tadi saya bilang, benih yang mati tadi begitu ada akar, itu menandakan ada kehidupan. Orang yang bilang berakar dalam Kristus, berarti dia punya hubungan yang dalam. Amin. Saudara saya, lihat saya. Biji itu, begitu dia ada akar, artinya gini, dia sudah terkoneksi dengan tanah. Paham? Kalau Anda taruh benih, dan dia tidak ada akar, artinya gini, dia tidak terkoneksi dengan. Jadi orang yang berakar dalam Kristus artinya gini, sudah ada connected. Amin. Saya terkoneksi. Ya kan? Saya terkoneksi. Kemarin kami ganti wifi gereja. Ya gitu diganti kan harus ada perbaikan. Semua hubungan handphone kami dengan wifi gereja tiba-tiba terputus. Ya. Nah begitu dikonek kembali, dimasukin password lagi, terkonek lagi gitu lah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan cepat-cepat bilang saudara sudah berakar dalam Tuhan. Izinkan saya tanya. Every day, anytime. Terkonek tidak dengan sorga? Tak kala bawa motor, terkonek tidak? Tak kala di keramaian, terkonek tidak? Orang yang berakal dalam Kristus, dia terkonek dengan sorga. Karena itu mau bikin dosa, pikir 1000 kali. Sebab apa? Ada kebenaran yang menjaga. Tepuk tangannya dulu yang luar biasa. Kurang kuat. Haleluya. Yang kedua, dibangun di atas Kristus. Saya lari ya. Saya lari saudara. Saya minta maaf saya lari. Nanti minggu besok kita bahas berakar tambah
bagus. Minggu ketiga kita bahas lagi bertumbuh di atas, saudara bayangin. Dibangun di atas Kristus. Berakar tuh di dalam. Fase kedua kita ada gini-gini. Dibangun di atas Kristus. Akar kagak kelihatan. Bangunan pasti kelihatan. Amin. Betul, semua rata-rata bangunan di atas. Sekalipun memang ada bangunan di bawah tanah, ada. Tapi rata-rata bangunan itu di mana? Di atas tanah. Ada saat saudara berkata gini, sudah papa sentuh beta pun hati. Yes, kau berakar. Tapi dengar, kalau bicara bangunan, kau gak bisa bilang ini. Apa? Pasien toh beta pun hati. Harus jelas, sama-sama bilang harus jelas. Itu kenapa saya minta jemaat, semua jemaat komit harusnya lapor di grup. Baca Alkitab berapa pasal, berdoa berapa menit. Anda gak bisa dengan ego berkata, Pak, ini privasi saya. Makanya baca Alkitab baik-baik. Kalau bicara akar, oke lah, saya gak tahu tentang apa dengan kau, dengan Tuhan. Tapi kalau kau bertumbuh di atas Kristus, harus kelihatan, jelas. Amin. Lah iyalah orang kau bertumbuh, jangan saudara bilang sombong. Paling sombong, bilang-bilang. Tidak, harus jelas. Dibangun di atas Kristus, semua mata memandang. Semua jelas. Seperti Anda melihat saya hari ini, Anda bisa menilai semua jelas. Karena lampu terang, jelas. Pak Gembala rambu baru. Ada strap di pinggir. Mata lihat capek, ya betul, belum tidur. Ya kan? Ada jelas menilai saya. Poros sudah mulai buncit. Tanda sudah sangat diberkati, kurang puasa. Oh salah saudara. Justru gara-gara banyak puasa, tambah gemuk, saya jadi bingung dengan hidup saya ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Makanya hai Bapak Ibu yang suka mengkritisi pemimpin. Padahal Anda sebenarnya buta besar. Ya. Harusnya jadi jemaat itu jangan ajar pemimpinmu tentang firman. Kalau pemimpin bilang apa, ikut saja. Kalau pemimpin bilang, ayo lapor. Jambalaga rohani padahal nol besar. Orang bangunan itu jelas. Sama saya bilang, saya bangunannya Kristus. Kurang kuat. Yesus itu dari kecil belajar Taurat. Dia bicara firman bukan karena dia Allah. Karena dia belajar. Sifat hakiki sebagai manusia nyata di situ. Saya selalu bilang kalau dia bicara firman karena dia Allah. Saya ya bagaimana ya. Berarti saya gak bisa seperti itu. Tapi saya belajar. Yesus dari kecil dididik secara Taurat. Jelas hidupnya. Tiap hari berapa pasal yang diajar itu jelas. Kekristenan jangan main abu-abu. Jangan selalu bilang gini. Pak, pasien toh beta pun hati. Ya, saya tidak tahu kau pun hati. Tapi hidupmu harus jelas. Amin. Ya, jangan tinggal bermain dalam hati itu dalam hati. Kau bermain di dunia abu-abu. Nggak kiri kanan abu-abu kan jelas. Ini buat Bapak Ibu pun dalam muka yang jelas semua hari ini nih. Ya, coba nggak kiri kanan tidak usah tatap saya. Gara-gara Anda ini dari belakang tinggal bilang stop sudah gitu loh. Coba lihat kiri kanan tanya jelas tidak kau? Coba yang jelas mana angkat tangan. Oh darah Yesus Tuhan, ini tulang-tulang kering Tuhan hidupkan dalam nama Yesus. Coba tepuk tangan yang semangat, haleluya. Saudara, yang ketiga, Yesus sudah lari, sudah tinggal 3 menit dari belakang. Orang yang di dalam Kristus imannya semakin teguh, amin. Bicara iman tidak boleh kaleng-kaleng, tidak boleh kayak kerupuk. Saudara lihat kerupuk. Seberapa banyaknya kerupuk taruh di tangan saudara, apa yang terjadi? 1 kali ramas, hancur. Jangan puas dengan banyak aktivitas. Aktivitas banyak-banyak tapi kau tidak punya iman, taruh di tangan iblis ramas, hancur, sempakai. Yang kita perlu dandani setiap hari, kenapa perlu di dalam Kristus? Karena saya perlu iman yang teguh. Acuannya jelas. Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman? Adakah dia mendapati iman? Kitab Roma berkata segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman berdosa. Jadi perhatikan gini, orang yang di dalam Kristus, dia punya lintasan hidup namanya beriman, bukan berlogika. Logika itu adalah merupakan patron yang diberikan Tuhan Allah
Supaya kita tidak kelihatan now-now di dunia. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, nggak bisa bawa logika untuk ngelit kita. Iman yang ngelit kita. Katakan amin. Perhatikan, iman harus teguh. Dan iman itu bukan sesuatu kehidupan yang paten. Itu dia progresif. Dia tidak kaku, progresif. Bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Kayak kalau datang ibadah, cuci dalam muka itu, kalau mengantuk tampar muka-muka itu, datang ibadah itu untuk terima firman. Mau baca Alkitab itu harus hormat. Karena kalau saya baca, gaya duduk sudah salah, ibu langsung sudah nganga. Pada bikin apa? Baca Alkitab. Sopan sedikit, itu Tuhan. Serius. Ya, saya sudah tahu. Kan belum habis. Ya nanti kita belajar ini minggu keempat. Orang yang di dalam Kristus, imannya teguh. Tepuk tangannya luar biasa bagi Allah. Dan yang terakhir, ini sedap ini. Sedap, tapi memang waktu habis. Habis, cuma beta kasih perkenalkan saya supaya gembala-gembala, cabang, pendeta-pendeta, dan penatua-penatua bicara hari Kamis dan sebentar nih Anda bisa mengerti. Hei orang yang hidup dalam Kristus, saya nggak ada alasan bersungut. Sama-sama bilang saya nggak ada alasan bersungut. Kurang kuat, 1, 2, 3. Baca kalimat yang pertama itu kuat. Kristus, mulai dari kata Kristus. 1, 2, 3. Dalam segala. Jadi waktu sakit, ini intimidasi. Waktu sakit bukan alasan untuk bersungut. Kristus alasan untuk bersyukur. Doamu belum dijawab, jangan jadikan itu alasan bersungut. Dalam Kristus tidak ada alasan untuk bersungut. Sebab Kristus adalah alasan kita untuk bersyukur. Kalau saudara paham ini, selesai. Karena orang yang bersyukur itu menandakan gini, saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Orang yang bersungut itu tanda kau sudah di luar Yesus. Sebab kau sudah tidak percaya kepada kebaikan Allah. Waktu usahamu bangkrut, bikin segala sesuatu kau tidak untung. Lalu saudara berkata, Tuhan kau tidak baik. Hei, yang now. Kita tidak bersyukur karena usaha bisnis yang berhasil. Saya bersyukur karena Kristus di dalam saya. Saya di dalam Kristus. Sama-sama bilang, tidak ada alasan di dalam Kristus untuk bersungut. Biar itu menjadi semua statusmu setelah pulang ibadah ini. Dalam Kristus ada berjuta alasan untuk selalu bersyukur. Jangan biarkan persungutan menguasaimu. Kesimpulannya bangkit berdiri sama-sama. Mana kesimpulannya? Kalian dua nanti saya gantung habis ini. Ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Salah satu habitat yang saya berharap lewat kalian adalah gini. Pastikan teman-teman kalian orang-orang yang bersyukur. Karena dimanapun kalian berada, apapun. Ibu Leli kemarin bilang saya gini, Pak, stop bersungut. Saya bilang saya tidak bersungut anakku. Saya lagi curhat buat kau. Karena saya tahu hidup saya harus bersyukur. Baik atau buruk harus bersyukur. Alasannya siapa? Kristus. Ciptakan habitat yang baru. Orang-orang di sekitarmu harus mampu bersyukur untuk segala yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa.